Karenanya hari ini kita rasakan betul betapa kekuatan Yahudi itu sangat dahsyat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, bayangkan sedang i'tikaf di masjid di akhir Ramadan, Ashrul Awakhir, di Masjidil Aqsa, ya, di kota ketiga paling suci bagi umat Islam, di Baitul Maqdis. Ada hal yang menarik yang kalau kita renungkan cukup membangun satu kesadaran baru buat kita. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 14 bulan Mei 2021. Aid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Idul Fitri tahun ini benar-benar sebagai suatu peristiwa yang menyadarkan kita betapa istimewanya syahrun azimun mubarakun syahrul Ramadan, bulan yang agung lagi penuh keberkahan, bulan Ramadan. Sebuah bulan di mana umat ini mengalami exercise spiritual, exercise fisikal yang begitu intens, dan otomatis exercise intelektual yang otomatis menyebabkan umat ini akhirnya merasakan lezatnya ibadatul siyam, ibadatul qiyam, siam di siang hari, qiyam di malam hari, sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya al-muqarrabin yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan diterima kedekatan kita dengan Allah Ta'ala sehingga kita dirahmati dan kita dijanjikan berbagai hal yang memang sudah Allah ungkapkan sebagai buah dari suksesnya ibadah seorang mukmin. Di antaranya misalnya Allah Ta'ala sudah jelas mengatakan ibadah siam ini mempunyai sasaran la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Sementara dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berikan jaminan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu jaminannya? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan kepadamu furqan, kemampuan membedakan hak wal batil. Dan ini furqan individual di dalam diri kita. Jika di bulan Ramadan kita kemudian mengoptimalkan diri dengan meningkatkan ta'amul, ya, interaksi kita dengan kitabullah Al-Quranul Karim, lebih dahsyat lagi. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan. Isinya petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan al-furqan, pembeda antara hak wal batil. Bisa dibayangkan furqan di dalam individu seorang muttaqin yang bertakwa, yang sukses beribadah, berjumpa dengan al-furqan yang ada dalam Al-Quran, tentu dia akan tampil sebagai al-fard al-Qur'ani, pribadi yang Qur'ani, asy-syakhsiyah al-Qur'aniyah, ya, pribadi yang Qur'ani. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab singkat namun padat, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak Qur'ani,
Ya, seluruh tingkah lakunya, seluruh perilakunya, seluruh ucapannya, seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, semuanya sudah tersibghah, sudah tercelup dengan ya al-qiyam al-Qur'aniyah, ya, nilai-nilai Qur'ani. Karenanya seorang penulis dari Mesir mengibaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Qur'an yamshi 'alal ard. Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi, ya. Terrealisir dalam dirinya Al-Quran itu. Sementara generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajmain, mereka sebagai murid-murid, anak didik, ya, binaan-binaan terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dijuluki Al-Qur'anu yamshuna 'alal ard, Quran-Quran yang berjalan di muka bumi. Nah, inilah yang kita perlukan hari ini, lahirnya generasi Al-Jail Al-Quranil Farid, ya, generasi Quran yang unik, yang kembali bisa tampil dengan kemantapan Furqan, karena Furqan individu dalam dirinya sebagai muttaqin berjumpa dengan Al-Furqan dalam Al-Quran, sehingga dia menghadapi zaman seperti apapun dia tidak akan terkecoh, ya. Sebab saudaraku rahimakumullah, zaman tidak senantiasa konstan, ya, dia berubah-ubah, ya. Jangankan zaman yang melibatkan waktu yang panjang, yang melibatkan umat yang jumlahnya banyak, sedangkan pada pribadi seseorang saja kondisinya berubah-ubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan tuntutan sikap, tuntutan reaksi, tuntutan perilaku darinya sangat berbeda-beda antara satu situasi dengan situasi yang lain. Contoh, seorang yang sedang sehat, tuntutan bagi dirinya berbeda dengan seorang yang sedang sakit, ya. Nah, begitu juga dengan menghadapi zaman. Ketika kita ditakdirkan hidup di suatu zaman di mana orang-orang soleh, orang-orang beriman itu memiliki posisi yang dominan, yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi, ya, niscaya tugas kita adalah mengokohkan wala kita, loyalitas kita kepada kaum beriman tersebut yang mewarnai, yang mengarahkan, yang memimpin masyarakat itu dengan tentunya kebaikan-kebaikan. Sebab orang-orang beriman ketika memiliki posisi menentukan, mereka akan menjalankan program inti. Apa itu program intinya? Program khairu ummah, umat yang terbaik, yang digambarkan dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dizahirkan, yang dihadirkan, yang dikeluarkan, yang ditampilkan untuk umat manusia lainnya. Ada 3 program yang mereka kerjakan. 1, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian akan senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik saja. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian akan senantiasa mencegah yang mungkar, yang buruk-buruk itu tidak akan diberi peluang dan ruang untuk bebas bergerak, ya. Apalagi mempromosikan dirinya. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Dan karena iman yang ada dalam diri mereka-mereka yang menata kehidupan waktu itu, orang-orang beriman, maka mereka sendiri ingin agar orang lain yang belum beriman merasakan lezatnya iman. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam surat At-Taubah ayat-ayat akhir, harisun alaikum, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, sangat empati, sangat merasakan penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai ambisi agar setiap orang yang dia jumpai itu menjadi orang beriman. Sebab dengan iman itulah keselamatan akan datang. Bukan saja keselamatan fid dunya, tetapi juga keselamatan fil akhirah. Nah, itu kalau kita ditakdirkan hidup di zaman di mana al-mu'minun yang memiliki pengaruh, yang memiliki hak untuk menentukan perjalanan masyarakat. Namun qadarullah, jika kita ditakdirkan hidup di zaman justru kaum kafir, bahkan kaum kufar yang memiliki hak untuk menentukan segala-galanya, niscaya kita harus memiliki sikap barok, berlepas diri yang lebih kuat daripada sikap wala.
daripada sikap loyal, setia. Kenapa? Karena mereka adalah kalangan yang pasti ingin menyebarluaskan apa yang ada pada diri mereka. Sedangkan dalam diri mereka yang ada itu apa? Yang ada adalah kekufuran, kesyirikan, hal-hal yang buruk yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Sebab jika seseorang tidak mengikatkan dirinya kepada Allah, menjadi mukmin, menjadi muttaqin, pasti dia akan mengikatkan dirinya kepada selain Allah, dan dalam hal ini musuh Allah. Dan siapa itu? Syaitan, tagut, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ketika kita menyadari, saya, Anda, kita semua yang hidup sekarang ini di era modern ini, justru ditakdirkan Allah hadir di suatu zaman di mana justru kaum kufar yang diberi izin oleh Allah untuk memimpin dunia ini, untuk berpengaruh di dunia ini, sikap barok kita, sikap berlepas diri kita harus lebih dominan daripada sikap wala kita. Jangan kita kira apa-apa yang datang dari mereka, arahan-arahan mereka, walaupun dibungkus dengan alasan sains, teknologi, kecanggihan ilmiah, ya kan? Namun sesungguhnya di balik itu semua ada kerusakan-kerusakan yang mereka rancang. Ya. Mengapa? Ya karena memang demikian. Maka saudaraku rahimakumullah, pantaslah Allah Ta'ala memberikan kita satu pegangan akidah yang disebut dengan tauhid. Ya, la ilaha illallah. Karena kalau kita kaji kalimat la ilaha illallah, di dalamnya mengandung dua perkara. La ilaha itu berarti an-nafyu, pengingkaran, ya, penafian. Sementara illallah adalah al-isbat, pengokohan. La ilaha adalah al-bara, berlepas diri. Sedangkan illallah adalah al-wala, loyalitas, kesetiaan. Jadi ketika Allah Ta'ala mentakdirkan kita hidup di era yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim berikut ini, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, bersegeralah kalian beramal, ya, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itulah era kita sekarang, era di mana Allah izinkan pihak barat, Eropa, Amerika, ya, untuk memimpin dunia ini. Yang tidak lain mereka adalah al-Yahud wan Nasara, dan khususnya al-Yahud itu yang menjadi think tank, yang menjadi pengelola atau pengarah dari perjalanan dunia ini. Sementara siapa ini al-Yahud? Jelas tegas Allah ungkap siapa ini al-Yahud dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, latajida qaumun, ya, latajida, Allahumma salli ala Muhammad, ya, maknanya adalah sungguh engkau Muhammad, ya, akan temukan latajida asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan menemukan, akan mendapati bahwa kaum yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah satu, al-Yahud, kaum Yahudi, dan dua, alladzina asyraku, orang-orang yang syirik, yang mempersekutukan Allah, kaum musyrikin. Karenanya hari ini kita rasakan betul betapa kekuatan Yahudi itu sangat dahsyat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, bayangkan sedang i'tikaf di masjid di akhir Ramadan, Ashrul Awakhir, di Masjidil Aqsa, ya, di kota ketiga paling suci bagi umat Islam, di Baitul Maqdis, kaum muslimin sedang i'tikaf, tiba-tiba diserbu oleh, ya, para, ya, tentara-tentara dan polisi dari negara kriminal, negara teroris Israel. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, itulah al-Yahud. Sementara saudara-saudara kita kaum muslimin di Xinjiang, di China bagian barat, dizolimi, ya, begitu dahsyatnya oleh kaum musyrikin Cina, ya,
Jadi dua kelompok ini, al-Yahud wal musyrikin, ini memang dahsyat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan dunia sedang Allah serahkan kepada mereka. Ini hak Allah untuk menyerahkan dunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi yang jelas setelah kita menyadari ya bahwa zaman kita ini bukan zaman yang fine-fine saja, tapi ini zaman yang penuh dengan bahaya, penuh dengan fitnah, maka sikap yang lebih dominan yang harus kita tampilkan adalah al-bara, berlepas diri. Ya, jangan kita kira hukum mereka, nilai-nilai mereka, ya, aturan-aturan mereka, protokol mereka itu membawa kebaikan. Tidak, pastinya membawa kerusakan dan keburukan. Karenanya ada hal yang menarik yang kalau kita renungkan cukup membangun satu kesadaran baru buat kita. Mengapa di dua kota suci yang ada Masjid An-Nabawi satu di Madinah dan Masjidil Haram dua di Mekkah, ya, mereka sholatnya sudah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita menengok kepada kota suci ketiga, Baitul Maqdis, dan di situ adalah Masjid Al-Aqsa, dan di situ ada kaum muslimin yang salat, mereka salatnya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lurus safnya dan rapat safnya. Masya Allah. Ini cuma menggambarkan ketika kita hidup dalam satu situasi yang menyadarkan kita siapa yang ada di sekeliling kita, yaitu musuh, yaitu orang-orang jahat, orang-orang kufar, kita akan berpegang teguh kepada apa yang mestinya kita pegang. Dan terbukti ya bahwasanya mereka yang sholatnya seperti demikian di Masjidil Aqsa tidak kemudian muncul klaster COVID. Ya, sebaliknya di Mekah dan Madinah ya, yang memang hidupnya senang dan tenang ya, jauh dari musuh ya, seolah-olah ya, mereka kemudian merasa perlu untuk ikut dengan arahan-arahan musuh di dalam menegakkan perkara yang paling private bagi kita, yaitu sholat, ibadah ritual seremonial kita. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menyadarkan kita bahwasanya zaman yang kita sedang hadapi sekarang ini adalah zaman yang lebih menuntut kita untuk bara, la ilaha, daripada wala, loyalitas ya. Jadi barok dari sistem kafir syirik ini, sistem dajjal ini, dan benar-benar wala kepada nilai-nilai ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya, kitabullah wa sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.